3,5 tahun berpisah dari keluarga besar, membawa kakak Najah terapi. Tapi saya tidak pernah hitung itu. Saya ingin anak saya sehat. Hari-hari kakak Najah ketika di rumah sebelum saya bawa terapi itu saya selalu mendengarkan Al-Quran. Tetapi ketika saya pergi ikhtiar ke Solo, saya merasa lemah. Artinya apa? Saya tidak melibatkan Allah ketika saya pergi terapi. Satu, terlalu percaya diri. Wah, ini pasti bisa. Kalau saya terapi sehari 2 kali, sehari 3 kali, pasti akan bisa sembuh. Ya, karena Allah sudah mengatakan setiap ada penyakit pasti. Itu jarang berdoa, jarang lagi mendengarkan murotal. Jadi saya fokus. Saya siapkan aja pergi terapi jam 8 ke jam 10, balik lagi sebentar kakak Najah istirahat, nanti balik lagi ke klinik jam 2. Jadi semua terapi saya ambil. Yang saya dengan terapi supaya melihat kakak Najah ini baik, tapi saya lupa bahwa kalau kita tidak melibatkan Allah, pasti kita akan kecewa. Kalau akhirnya kita harapkan, akhirnya seperti itu. Kakak Najah sudah terapi, tiba-tiba bayi pada umumnya. Saya kaget, ini kenapa begini lagi? Tadinya sudah bisa jalan pakai tongkat, kok sekarang nggak bisa lagi. Terus menerus. Saja kenalan dengan seorang anak yang cerebral palsy juga. Beliau nah, waktu itu saya langsung kaget, kok bisa ya hafal Quran? Jadi sebelumnya saya tidak tahu kalau semua orang tuh bisa hafal Quran, termasuk kondisi yang seperti ini. Saya tidak tahu masuk pondok pesantren itu yang terpikir. Jadi saya bilang, itu anak kelihatan anak seperti kakak Najah ini hafal Al-Quran. Kemudian pertemuan di hari kedua, tiba-tiba saya mendengar suara Al-Quran di tempat terapi itu. Ada suara Al-Quran gitu. Terus saya keluar, ternyata Mas Fajar itu terapi sambil mendengarkan speaker murotal. Langsung saya teringat lagi, kakak Najah dulu sering dengar murotal, sering dengar speaker gitu. Berarti anak itu menghafal juga dengan pendengaran gitu. Akhirnya karena penasaran, saya dekatilah ibunya. Saya dekati ibunya, saya tanya bagaimana hari-hari Pak Mas Fajar di rumah, bagaimana cara mengajarkannya gitu. Jadi saya pura-pura dekat lah sama ibunya, karena saya pengen tahu, saya juga pengen punya anak seperti anaknya. Jadi saya meniru apa yang dilakukan. Ini betul kenyataan. Saya minta izin, Bunda, saya bilang, bolehkah saya bawa Najah ke rumah gitu? Oh boleh Bunda, main saja ke rumah sore, saya di rumah. Akhirnya saya bawa Najah ke situ, ke rumahnya Mas Fajar itu. Ternyata betul, Mas Fajar itu lagi duduk setel komputer dan lagi mendengarkan Al-Quran. Saya tanya sama ibunya, Bunda, gimana caranya mengajarkan Mas Fajar hafal Quran? Saya nggak ngajarin Bunda, katanya tuh. Mas Fajar hanya dengar saja, terus nanti dia setoran sama ustadznya. Loh kok sama? Saya
tidak sering mendengar Al-Quran. Akhirnya itulah yang saya praktekkan di rumah, caranya dengan memperdengarkan. Cuma saya nggak tahu gimana caranya menyimak hafalannya. Saya hanya setelkan terus 30 juz, tidak ada metodenya. Jadi diperdengarkan, kalau misalnya sudah capek saya lanjut lagi. Jadi tidak ada metode untuk yang saya gunakan tuh kakak Naja ya. Kemudian saat kakak Naja usia 8 tahun itu baru kakak Naja pengen hafal Al-Quran. Dan itu juga kejadiannya setelah saya betul-betul merasa pasrah, ya, pasrah dengan takdir Allah. Jadi ikhlas menerima, ya Allah saya sudah ikhlas menerima apapun yang Engkau takdirkan kepada hamba ikhlas menerima. Di saat punya hati seperti itu, Allah bukakan jalannya. Tiba-tiba kakak Naja pengen menghafal Al-Quran gitu. Nah masalahnya tidak berakhir sampai di situ. Masalahnya kalau kita masukkan kakak Naja ke pondok, kakak Naja tidak bisa. Saya mencarikan tempat untuk mengaji, 3 tempat. Itu 3-3-nya itu menolak. Ya. Jadi kalau kita punya anak ditolak sama tempat mengaji karena alasan apapun, itu kita jangan berkecil hati. Allah punya 1001 cara untuk membukakan jalan kepada kita. Alasan penolakannya karena Naja tidak bisa membaca, karena Naja tidak bisa menulis, karena Naja tidak bisa membuka mushaf sendiri. Itu alasannya kakak Naja tidak diterima untuk menghafal Al-Quran gitu. Itu juga tidak menjadi halangan bagi saya ya. Ini adalah suatu anugerah bagi saya ketika anak mau menghafal Al-Quran. Sekarang kita sebagai orang tua bagaimana caranya? Terbatas, kita mengaji juga pas-pasan gitu. Ada ilmu Al-Quran yang kita punya, gimana caranya gitu. Yang minta sama Allah, berdoa sama Allah, memohon supaya Allah bukakan jalan. Akhirnya satu persatu Allah bukakan jalan. Ada ustadz yang mengatakan, Bunda, kalau mau menghafal Al-Baqarah, itu Bunda jangan perdengarkan semua Al-Baqarahnya. Nah, kelirunya saya, Bunda, dulu ketika kakak Naja sering mendengar murokat, itu tidak saya kontrol apa yang didengar. Artinya dia muter terus 30 juz. Kadang 3 hari dari juz 1 sampai juz 30 selesai. Saya balik lagi, juz 1 lagi, juz 30, begitu seterusnya. Tapi ternyata ketika kita mau proses hafalan, kita harus buat target. Misalnya anak kita mau menghafal 1 hari itu 1 ayat misalnya. Jadi yang kita setelkan itu 1 ayat berulang-ulang. Nah kebetulan kakak Naja waktu itu saya setelkan berulang-ulang 1 halaman sampai dihafal. Saya tidak tahu berapa kali muter, apa 10 kali, apa 20 kali, apa 30 kali. Saya tidak hitung. Yang penting targetnya 1 hari 1 halaman yang saya perdengarkan. Dan perintahnya pun bukan untuk dihafal, untuk didengarkan saja. Jadi kakak Naja dengar saja ya halaman ini. Nanti kalau sudah selesai, Mama simak ya apa yang kakak Naja dengar. Alhamdulillah dalam waktu 10 bulan menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan di tempat mengaji yang 3 menolak kakak Naja itu, sekarang santrinya belum ada juga yang selesai 30 juz. Ya, tidak ada, baru sampai 10 juz apa begitu ya. Dan mungkin dulu kemarin terakhir saya pergi ke, dia pengen mengundang kakak Naja. Jadi salah satu tempat yang pertama kali saya datangi yang menolak kakak Naja itu, dia menghubungi saya pengen mengundang kakak Naja, katanya kasih motivasi ke santrinya. Mungkin dia lupa saya dulu orang tua yang ditolak oleh kakak Naja. Karena waktu itu saya tidak bawa kakak Naja,
waktu saya daftarkan saya cari sendiri, saya jelaskan anak saya pakai kursi roda, begini-begini kondisinya, oh nggak bisa gitu. Nah akhirnya kemarin undang kakak Naja untuk datang memberikan motivasi di pondoknya, di tempat pengajinya gitu. Qadarullah saat itu kakak Naja ada jadwal di Jakarta, jadi belum bisa kakak Naja hadir di situ. Nah, pelajarannya di sini yang ingin saya bagikan adalah bahwa sebenarnya kita semua di dunia ini sedang menjalani ujian dari Allah. Semuanya kita, mau kita anak kita sehat-sehat dan tenang, itu juga ada ujiannya. Ujiannya apa? Ya anak kita nggak mau nurut kalau disuruh ngaji. Baru ngaji setengah halaman sudah kabur lari ke sana kemari. Nah ujiannya di kakak Naja apa? Ya mungkin ujiannya banyak di kakak Naja ini adalah kita lebih banyak mengeluarkan energi, tenaga kita untuk membantu kakak Naja. Tapi beliau alhamdulillah sudah mandiri. Masalah sholatnya sudah mandiri, hafalannya juga sudah mandiri. Jadi sebenarnya tidak masalah kita dititipkan anak spesial atau anak biasa sama Allah. Tidak masalah. Malah kalau anak yang spesial yang kita bisa di dunia saja kita lihat mungkin melihatnya wah kok anak ini begini, tapi itu dia makhluk surga, pasti akan masuk surga. Kalau kita yang merasa kita baik belum tentu. Jadi kalau kita di Mekah sana, kalau kita bawa anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya apapun itu, mau dia autis, mau dia Down syndrome, mau dia ADHD, cerebral palsy, itu semua kita pasti dipeluk sama orang-orang yang paham. Jannah katanya. Karena apa? Orang tuanya pasti masuk surga kalau dia sabar merawatnya. Sabar saja merawatnya. Tunggu surga akan kita dapat. Itu kemuliaan salah satu Allah titipkan anak yang berkekurangan. Jadi kita sebagai manusia tuh harus banyak-banyak empati. Kenapa? Bersyukur. Allah titipkan kita anak-anak yang normal. Banyak bersyukur. Kalau dititipkan anak yang menurut kita sakit-sakitan, sabar. Karena apa? Orang yang dititipkan anak yang normal belum tentu masuk surga. Kenapa? Karena tergantung nanti kesolehan anaknya. Bisa tidak kita didik menjadi anak soleh? Tapi kalau anak berkebutuhan khusus, tidak pintar pun, tidak menghafal Al-Quran pun, pasti akan membawa kita masuk ke surga. Karena ketika anak-anak itu akan dipanggil oleh Allah masuk surga, dia tidak mau. Ingat mana ibunya, mana ayahnya yang setiap hari merawat dia. Dipanggillah kita, tanpa kita ditanya apa amalanmu, apa yang kamu lakukan di dunia, kebaikan-kebahagiaanmu apa. Kita nggak ditanya, hanya ikut nebeng saja di anak kita yang menurut kita kekurangan dari mata kita. Padahal kalau kita tahu ya, semua kelemahan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, pasti di situ Allah berikan kelebihan. Kelebihan anak-anak yang berkebutuhan khusus, Down syndrome misalnya, dia tidak pernah punya hati iri dengki. Tidak ada anak seperti itu. Seperti kakak Naja tidak ada. Tidak ada rasa kok saya begini, kok begini, nggak ada. Allah tutup hati itu. Ya, jadi anak-anak itu begitu tulusnya, begitu sucinya hati mereka. Tidak ada embel-embel. Kalau kita banyak embel-embelnya, banyak tipu muslihatnya. Bisa saja kita senyum, tapi hati kita ngomongin orang gitu. Senyum kita di hadapan orang, tapi hati kita rasain kamu. Seperti itulah hati kita kalau kita normal. Jadi kudu kita banyak bersyukur. Ya, bersyukur. Karena apa? Karena semua itu titipan. Anak-anak kita titipan semuanya. Bukan kita yang punya. Ya, jadi kita bukan pilih juga saya mau yang itu ya Allah, saya
Tuhan ke dalam rahim kita dan terlahir di rahim kita. Jadi tugas kita hanya satu, berikan hak-haknya anak kita tanpa membeda-bedakannya. Karena apa? Karena menurut kita anak kita yang berkekurangan, suatu saat nanti dia yang akan bisa menolong kita. Ada cerita teman saya nih. Jadi teman saya tuh punya 2 anak. Ini teman saya emang jauh di atas saya, tapi saya akrab dengan beliau. Teman saya punya 2 anak. Satu anaknya itu pintar sekali, cerdas secara akademik, bahkan dikirim ke luar negeri, sering ikut olimpiade. Masuk ke universitas pun tanpa pernah bayar, selalu dapat beasiswa. Nah, yang satu ini dia secara fisik, tapi berbeda dengan kakaknya. Jadi yang satu ini dia sangat-sangat sulit kalau memahami apapun. Jadi sekolah pun selalu jadi yang terakhir. Ya, jadi tidak pernah bisa sekolah yang bagus. Dan sekolah di dekat rumah saja yang mau terima. Tapi apa yang terjadi setelah 20 tahun yang akan dia setelah 20 tahun, anaknya yang pergi ke negeri itu kalau dibilang ibunya sakit dia cuma main telepon, oh iya ibu butuh uang berapa. Jadi tidak dia cepat mengambil ibunya, tapi anaknya menurut dia kekurangan dari segi akademik itu yang setiap hari merawatnya dia tidak mau kerja. Saya nunggu ibu merawatnya setiap hari, menemaninya di hari tua, membacakannya ayat Al-Quran, mengantarnya pergi pengajian. Jadi dari anaknya makanya, ya Allah, ternyata saya salah selama ini. Saya banggakan anak saya yang satu dan ini saya nomor 2 kan. Tapi ternyata yang saya nomor 2 itulah yang membantu saya, yang banyak bermanfaat untuk saya. Nah seperti itu, jadi jangan beda-bedakan anak kita apapun kondisinya. Karena kita tidak tahu ketika Allah sudah berkehendak, maka terjadilah. Itu ada kata Ian, surah apa kata itu? Bukan di Al-Qurannya. Kalau di Yasin itu ayat berapa kata? Ayat 82. Coba kakak baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka Insya Allah. Jadi kami sering ya, kalau misalnya pergi kemanapun, kalau saya teringat sesuatu, saya bertanya kepada kakaknya aja ada nggak kata ini di Al-Quran? Dan aja jabarkan, ada mama, ada surat ini, ayat ini, ada di halaman segini gitu. Jadi saya tidak capek-capek membuka Google ya. Apapun itu, kalau pergi kemanapun, kakaknya aja kalau perahu misalnya, kalau tentang tanaman yang hijau-hijau, kalau tentang hujan, semuanya insya Allah. Jadi itu membuat hari-hari kami selalu bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Dulu waktu kakak Naja sedang proses hafalan, itu saya selalu bikin kuis-kuis kecil selama di perjalanan. Saya khawatir ya, saya ada kekhawatiran. Kakak Naja ini kan kata dokter lumpuh otaknya, tapi bisa hafal Al-Quran. Apa nanti dia tidak paham ditanya apapun? Nah itu yang saya takutkan, sehingga saya selalu stimulasi dia. Kakak, kalau di Al-Quran yang disebutkan ini dunia itu ada di mana? Sebenarnya itu tidak ada maksud supaya dia bisa seperti ini, supaya bisa menunjukkan sama orang hafalannya kuat, tidak. Yang saya lakukan hanyalah untuk memastikan bahwa nalarnya jalan.
1 sampai ayat terakhir, dari juz 1 sampai juz 30, mungkin bagi saya ya Allah sudah bantu, tapi dia harus bisa, harus mengerti apa yang orang sampaikan. Jadi saya sering setiap perjalanan kemanapun dengan Kakak Najat itu saya selalu stimulasi, bahkan dengan nomor-nomor ayat, begitu Ustaz. Jadi Kakak Najat coba bacakan dong surah ini, ayat ini, gitu. Itu selalu. Nah sekarang-sekarang aja yang sudah agak jarang karena dia itu selalu betul. Ya, berarti sudah paham. Termasuk juga dengan terjemahan. Jadi terjemahan Al-Quran yang dihafal Kakak Najat itu 4 bulan. Yang juz 1 sampai juz 30. Dan itu tanpa pernah disetorkan hafalan terjemahan itu. 4 bulan itu waktu yang saya butuhkan untuk rekam. Jadi saya pakai handphone, saya rekam, murotal, kan ada murotal yang terjemahan itu ya benda. Tahu kan? Ada Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang seperti itu. Nah itu saya rekam setiap hari. Saya rekam per 50 ayat. Jadi di HP itu isinya itu rekaman ayat 1 sampai 50 sampai 100. Nah seperti itu saya rekam. Dan saya selesai merekam itu kurang lebih 4 bulan baru selesai. Setiap selesai merekam tengah malam supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu, itu setelah sholat malam itu saya selalu duduk, saya setel murotal, saya rekam. Paginya saya kasih Kakak Najat, ini kapan aja hafalannya hari ini, iya mas, dia dengar. Besoknya saya lanjut lagi rekam ayat 51 sampai 100. Saya kasih lagi ngajak dengar, ini hafalan hari ini sampai kurang lebih 4 bulan. Masya Allah, ketika saya tes dia, kakak coba terjemahkan surah ini, ayat ini, langsung bisa. Kok sudah hafal gitu? Padahal kemarin perlu didengarkan saja. Sampai saat ini saya tidak pernah menyimak hafalan terjemahannya dari ayat 1 sampai terakhir, tidak pernah. Malah kalau ada acara-acara seperti ini, tabligh akbar atau seminar-seminar, Kakak Najat ditanyakan terjemahannya bisa. Oh berarti Kakak Najat sudah hafal seperti itu. Nah itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan tidak boleh salah, walaupun pastornya ya tak boleh salah. Tapi kalau terjemahan dibolak-balik, yang penting maknanya sama, itu masih boleh. Ya, misalnya supaya itu kita ganti dengan agar gitu. Itu masih bisa kalau terjemahan. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa. Nah itu adalah bentuk pemujizatan dari Al-Quran. Tidak ada yang mustahil ya. Yang mustahil mungkin bagi kita manusia, karena pikiran kita terbatas, ilmu kita terbatas. Tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Seperti tadi yang Kakak Najat bacakan itu. Ya mungkin itu cerita awal dari saya. Kita kembalikan dulu ke Ustaz. Ya, Masya Allah. Kita takbir dulu, takbir. Allahu Akbar. Ya, sudah banyak cerita yang disampaikan. Bukan saya sudah dibisiki anak Najat tadi. Ustaz, saya mau tes hafalan kali hari ya. Ada berapa? Jadi menantang. Jadi salah satu di antara kelebihannya anak Najat ini suka sekali ditanya, ya. Tapi ditanya tentang Al-Quran, ya, bukan tentang aneh-aneh, ya. Ditanya tentang ini ayat, kita baca misalnya potongan ayatnya, nanti dilanjutkan, disebutkan, ya. Nanti 3 orang dari ikhwannya, 3 orang dari akhwat, silakan dipersiapkan soalnya. Yang paling susah kita rasa boleh, ya. Pokoknya 30 juz 1 sampai juz 30. Tapi kalau kita tanya juz 30 biasanya ketawa dulu dia. Ya, kayak geli-geli begitu dia rasa kalau juz 30, ya. Tapi tidak apa-apa. Ya, apalagi kalau yang biasanya kalau yang mengetes gitu bacaannya kurang bagus, diketawain pasti siap-siap ya. Jadi berbagai-bagai bacaan tak, ya. Jangan bikin malu orang Makassar ya. Ya, 3 orang ikhwan akhwat silakan. 3 orang silakan maju, 3 orang ke depan. Ya, akhwat juga 3 orang silakan bergeser ke ujung. Nanti bergantian ya, ikhwan dulu ya, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surah apa itu? Langsung dia samparan nisa ayat
74. 34 halaman. Halaman 84. Wah, silakan dicek ya. Langsung keluar dari komputer ya. Nah, nanti yang bertanya silakan sebutkan namanya, asalnya dari mana ya. Kalau punya rumah tahfiz sebutkan saya dari rumah tahfiz ini. Karena saya lihat di sini saya mendeteksi ada beberapa penghafal Al-Qur'an di sini ya. Masya Allah. Silakan. Mulai dari sebelah kiri dulu, Ikhwan dulu. Siap, Nanda? Ya. Silakan ya disimak baik-baik ya. Yang bawa mushaf, yang bawa handphone dicocokkan ya bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham dari Jatinegara. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. Juz halaman. Luqman halaman 413 ayat 22 sampai 23. Gimana? Sahih, takbir. Sebegitu cepatnya ya. Kalau kita mungkin masih bingung ini Al-Quran atau apa? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad. Dan juga di pondok pesantren, alhamdulillah, para juga sudah selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. Ayat berapa? Surah apa? Halaman berapa? Ibrahim ayat
48 sampai 51. Halaman 261. 261 sah. Luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Dari kedua ya. Nanti Najwa akan tanya balik lagi ya. Nanti cek ya. Ya, yang ketiga silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat dari Makassar, Baliksa. Bisa tafsirnya? Terjemahnya, silakan baca terjemahnya, nanti dibacakan ayatnya sama disebutkan surah apa dan surah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian pada Al-Anbiya ayat 20. Selesai, sudah disambar ya. Berapa? Ayat berapa? Al-Anbiya ayat 30. Al-Anbiya 30 betul? betul. Sah. Takbir. Satu lagi. Penasaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya? Sampai ayat 27. Masya Allah. Betul. Allahu Akbar. Takbir. Jadi dibaca terjemahnya saja, atau dibaca potongannya saja, atau disebutkan diminta satu ayat saja, sebutkan nomor ayatnya saja, ya surah dan nomor ayatnya, insya Allah bisa. Oke, baik, alhamdulillah ada gift dari bangsa Indonesia, silahkan kepada yang bertanya, ya. Nah, dia sia-sia bertanya, nanti yang tidak bertanya rugi. Baik, silakan sekarang dari akhwatnya. Ya, dari akhwatnya 3 orang. Silahkan. Ya, pastikan pertanyaannya benar ya, bukan jawabannya. Jawabannya insya Allah pasti benar. Ya, ya, jawabannya pasti benar. Pertanyaannya hati-hati ya. Nah, silakan. Sambung ayat. Boleh sambung ayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kiki, saya Pak Ibu rumah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Cukup. Surah As-Saffat ayat ke-70. Masya Allah. Sah, benar ya. Takbir. Allah. Silakan yang kedua, silakan. Baik, syukuran Ustaz atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Wahyudi dari Sekolah Islam Al-Biruni Mandiri. Masya Allah, barakallah. Disambung ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhaku
وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Surah ayat At-Taubah ayat 82 sampai 84. gimana? Insyaallah barakallahu fiik. Insyaallah. Sah. Sah. Takbir. Baik. Terakhir ya, silahkan. Pastikan pertanyaannya benar ya, karena jawabannya pasti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yanti, seorang rumah tangga ya. Yang ingin saya tanyakan di sini halaman berapa dan surah apa yang oh iya, maaf. Yang saya ingin tanyakan halaman 337. Tolong dibacakan ayat yang paling atas. Halaman 337. Itu surah apa? Paling atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun 'aziz. Surah Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40. Masya Allah. Yang mana? Sah. Takbir. Alhamdulillah. Nama hadiah ini. Nah, ini ya, pertanyaannya benar, mendapat hadiah. Kalau mau tanya insya Allah, ya. Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Umpau Fakhrul Razi Ansar. Insya Allah akan bersama kita sampai menjelang maghrib nanti. Ustadz akan memberikan motivasi Quran kepada kita. Sambil nanti masih ada sesi terakhir. Mungkin ada yang mau bertanya nanti, ya, mau bertanya kepada Ibunda Najah terkait dengan teknis ataupun tips-tips ya menghafalnya Najah. Mungkin di sini ada ayah bunda yang juga sedang berikhtiar
menjadikan adanya penghafal Quran. Tapi selama saya dengar penjelasan dari Bunda Najah, hal yang paling sederhana adalah jangan dilaksanakan menghafal, ya. Jangan menghafal itu bagian dari sesuatu yang kan. Caranya dengan apa? Dengan memperdengarkan sering-sering. Jadi kalau Ibunda Najah ini dia tidak suruh hafalkan, tapi dengarkan perintahnya, dengarkan, artinya didengar saja, berulang-ulang. Anda juga bisa lakukan tips ini. Nanti insya Allah bantu Ustaz Muhammad Razi memberikan kita motivasi lagi, motivasi dosis tinggi Ustaz ya. Bagaimana bisa kita menjadi ahli Quran, kalaupun tidak bisa menjadi penghafal Quran, mungkin minimal kita bisa mencintai orang-orang yang menghafal Quran. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Tabarakallah, La quwwata La quwwata illa billah, illa billah. A'udhu A'udhu bikalimatillahi bikalimatillahi at-tammah at-tammah min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq. Bismillah, Bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wala fis sama' wa huwa wa as-sami' as-sami' al-alim. al-alim. Ini kita baca untuk supaya menghindarkan siapapun di ruangan ini dari penyakit ain, dari penyakit-penyakit yang bisa menghabiskan semua kelebihan orang lain. Kalau lihat sesuatu, ibu-ibu dengerin yang udah video-video tadi, siapapun, mau ustadz, mau najah, mau siapapun, kemudian ada pujian di dalamnya, kemudian ada sesuatu di dalamnya, maka jangan pernah lupa minimal mengatakan, dengarin ayatnya. Dua penghuni pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi, Allah ceritakan, laula idh dakhaltahu qulta ma sya'allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka wa walada. Coba lihat ini. Lihat apa yang kita menyemangati diri untuk ahlul Quran. Tetapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, pentingnya juga untuk menyadarkan semua keistimewaan itu kepada Allah. Laula idh dakhalta, andai ketika kamu masuk kebun itu, qulta masya Allah, kamu katakan masya Allah, la quwwata illa billah. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa membuat seseorang itu hafal Quran? Siapa? Allah. Siapa pemilik kata-kata ini? Siapa? Allah. Quran itu mukjizat apa bukan? Mukjizat. Karena mukjizat, dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Apa yang ada dalam Quran mukjizat yang kita saksikan hari ini. Bukan ibunya yang hebat, bukan najahnya yang hebat, tapi Allah yang hebat memilih najah dititipkan Quran kepada orang yang tepat. Sebelum kita berikhtiar, dengerin ibu-ibu baik-baik. Ustaz pengen izin saya, pengen anaknya hafal Quran. Saya udah 3 kali ketemu najah, di kali ketiga di Jakarta, di Hijrah. Saya udah pernah sama Buya Yahya tanya-tanya beliau, ngetes beliau. Jadi saya nggak usah ngetes di sini karena saya sudah pernah ngetes sendiri di sana, langsung di Hijrah Fest di Jakarta di waktu itu. Ada ibunda juga. Sama Buya Yahya langsung saya bertanya dan ada ustaz-ustaz yang nonton semua dijawab. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang berat yang kami tanya, Masya Allah bisa dijawab Masya Allah. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Lihat. Sebelum bicara tentang Ustaz, gimana cara ibunya Ustaz, najahnya gimana Ustaz, sebelum bicara itu semua, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, dengerin saya baik-baik. Quran itu taufik minallah. Apa? Taufik minallah, pemberian Allah. Ulangi, pemberian Allah.
dititip kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ayatnya di mana Ustaz? Lihatkan baik-baik. Ayatnya di surah Al-Hijr ayat 9. Posisinya di sebelah kiri. Kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang jaga. Kata para ahli tafsir, cara Allah menjaga Quran dua. Satu, mengabadikan ayat-ayatnya sampai kiamat. Al-Fatihah tidak akan berubah, Al-Kahfi tidak akan berubah, Maryam tidak akan berubah, Toha tidak akan berubah, Yasin tidak akan berubah. Ayatnya dijaga. Yang kedua, yang dijaga Allah lewat para penghafal. Nabi SAW ditanya, siapa yang paling mulia dari umatnya? Kata Nabi SAW dua. Perhatikan, hamalatul Quran wa qawwamul lail. Dua yang paling mulia di antara umatku, kata Nabi SAW. Para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang rajin bangun malam. Ibu bapak sekalian, Ustaz, saya harus ngafal gak Ustaz? Harus. Apa hukum hafal Al-Quran? Harus, wajib, walau sebahagian. Walau 7 ayat yang diulang-ulang. Saya ulangi. Ini kalau kita mau ekstrimnya teman-teman. Apa hukum hafal Quran? Ini kata syekh saya, wajib, harus, walau sebahagian, walau ayat yang diulang-ulang. Maksud ayat yang diulang-ulang ini sab'an minal mazani. Ini juga ada dalam Al-Hijr. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Kami turunkan kepada wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa wajib dihafal? Teman-teman perhatikan, apalagi yang sudah balik. Kenapa wajib dihafal ibu-ibu? Ustaz, saya harus jadi penghafal Quran. Wajib minimal 7 ayat. Apa tujuan itu? Surah apa? Sudah pada hafal Al-Fatihah semua? Kalau mestinya, ibu sekalian, bisa hafal Al-Fatihah, mestinya bisa hafal yang lain. Coba ikut saya ya. Coba ikut ya. Coba diikutin ya. Mau bisa hafal Quran nggak? Coba ikut ya. Pelan-pelan ini, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Hamim. Coba ikut. Hamim. Hamim. Satu ayat ya. Ibu sudah hafal 7 ayat. Nah, next. Alif Lam Mim. Coba. Alif Lam Mim. Ini juga berulang. Ada ayat yang gampang juga. Ikut saya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Najak, berapa kali ayat ini diulang? 38 kali. 30 berapa nak? 8 kali. 31 kali. 8 kali. 38 kali. Yakin? Yakin. Ustaz hitung kan? Mau Ustaz hitung kan? 31 kali. Ustaz coba dihitung Ustaz. Ambil Quran. Saya mau tes ya kan? Saya lupa. Minta Quran. Itu dulu kita. Saya yang lupa atau janji lupa. Karena manusia. Bantu hitung. Iya, mati bija. Gue. Apalagi Ustaz bahaya. Buka Ar-Rahman hitung, atau hitung. Saya buka ya. Atau Ustaz yang hitung. Saya hitung ya. Baik Naja ya, terima kasih Nak. Saya hitung gara-gara Naja saya harus hitung baik-baik. Iya. Oke, bismillah. Siapa yang mau hitung? Siapa yang pegang Quran ini? Saya hitungkan. Ya, Ustaz. Antum hitung Ustaz ya. Antum aja Ustaz supaya lebih fair Ustaz. Mati bijak Ustaz. Kalau saya ayat pertama Ustaz, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Di ayat berapa Ustaz? Pertama 1. Ayat 13. Ayat 13. Sudah? Terus yang kedua? Ayat 15. 16.
Cek dulu. 18, 3, oke, 4. 20. 21, 4, oke, terus 23, 5. Kemudian 25. 6. Kemudian 28. 28, 7. Kemudian 30. 38. Kemudian 32. 32, 9. Kemudian Kenapa saya tegang ya? 32, 9, terus 34. 34, 10. Oke, ada 10. 36. 36, 11. 38. Bantu cek ya, Ibu ya. 38, 12. 40. 40, 13. Kemudian 42. 42, 14. Kemudian 45. 45, 15. 47. 47, 16. Oke. 49, 17. 51. 51, 18. 53. 53, 19. 55. 55, 20. Oke. 11 terakhir. Biasa. Terus kan? 57. 57, 21. Oke. 59. 59, 22. 22 ya? Oke. 61. 61, 23. 63. 63, 24. 65. 65, 25. Mati bija. 67, 26. 69, 27. Berapa? 27. 71. 71, 28. 73. 73, 29. 75. 75, 30. 77. 77, 31. Alhamdulillah. Hampir bisanya. Jadi saja 31. Maka urutan pertama ayat terbanyak dalam Quran ini Ar-Rahman 31 kali. Saya kasih ilmu baru aja. Yang kedua apa? Yang paling banyak dalam Quran pengulangan. Apa yang banyak selain Fabi ayyi ala ya rabbikum tukadziban? Masya Allah. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Berapa kali lagi? Ada di Al-Mursalat, ada di At-Tur, ada di Masya Allah. Di Al-Mursalat berapa kali aja? Nah, Al-Mursalat 10 kali. 10 kali. Jadi di Al-Mursalat ada 10 kali. Ada di beberapa ayat. Al-Mutaffifin. Ahsan. Jadi Masya Allah, hampir 5 orang. Masya Allah. Ya. Tapi tidak boleh malu. Quran itu harus cek karena dia ilmu pasti itu. Nggak akan berkurang, nggak akan bertambah, dan tidak akan berpindah. Itulah mukjizatnya Quran. Di hari ini sama, besok sama. Yang masalah Anda mau hafal Quran tapi malas baca Quran, malas dengar Quran. Betul tidak? Betul. Mau hafalnya buat ibu, pengen anaknya disuruh ngafal ibunya, suruh dengerin, gak ada yang mau. Iya, actionnya kelamaan. Ya, ini jangan sampai menjadi orang yang mau saja tapi tidak action. Karena dalam Quran selalu Allah ingat innal ladzina amanu wa amilus. Iman itu tak boleh cuma ilmu, cuma yakin, nggak boleh. Iya, yakin dia bisa hafal Quran, yakin Ustaz. Tapi nggak mau baca. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sederhananya seperti ini. Saya di Sudan Ibu 12 tahun. Dari S1 sampai S3 saya bisa. Saya pernah menemukan yang seperti Najah, tapi lebih parah. Karena buta. Jadi subhanallah, ini mukjizat Al-Quran yang saya sudah lihat, Masya Allah. Merinding saya kalau saya buta dan seperti Najah mirip. Di kursi roda juga, iya. Tapi bisa ngomong Ustaz, cuman kekurangannya dia juga buta. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau Najah berapa tahun sekarang ibu di sini? 13 tahun. Anak yang 12 tahun ini, ketika di khalwah namanya. Khalwah itu kalau di Sudan tempat menghafal Quran. Artinya khalwah itu berduaan dengan Quran. Maka anak ini subhanallah menghafal sama persis ya, mirip dengan Najah, cuma dia mulai dari usia ya 3 tahun Ustaz. Diperdengarkan Quran. Zaman itu ya, ibunya yang baca. Iya.
Subhanallah, ini memang betul-betul kalau ibunda ya, luar biasa. Saya juga menemukan sosok ini dengan ibunya. Beliau membaca, jadi ibunya itu karena mungkin dia di daerah yang sangat jauh dari ibu kota, maka belum ada, ya mungkin dia gak punya handphone, gak punya, jadi bacanya manual. Ibu baca tiap hari. Saya tanya, Bu, berapa yang dibacakan tiap hari? Ibunya mengatakan 1 juz 1 hari. Dan itu dibagi-bagi. Kalau pagi habis subuh diperdengar, anaknya duduk saja. Buta, tidak melihat, duduk saja. Dalam keadaan juga yang mirip seperti Nabi di kursi roda. Duduk saja, mendengar. Coba lihat. Pendengaran auditori itu, Bapak Ibu sekalian, luar biasa penting dalam ilmu Al-Quran. Saya beritahu Ibu, tidak ada Quran yang Anda pegang di zaman Nabi. Tidak ada. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, semuanya menghafal Quran dengan mendengar. Semuanya turun wahyu, Rasulullah dengar. Nggak ada tulisan. Iqra' ma ana biqari, Iqra' ma ana biqari. Baca, saya nggak bisa baca. Apa yang dibaca nggak ada. Ada tulisannya nggak ada. Jadi gimana Quran turun Ustaz? Quran turun dalam bentuk bacaan. Dibacakan dan Nabi dengar. Maka pendengaran, dengarin baik-baik semuanya teman-teman. Pendengaran ini jangan diremehkan. Ada seorang dosen Unismu ketika ikut daurah Quran bersama saya, nggak hafal Al-Fil tapi hafal Al-Mulk. Panjangan mana? Al-Fil atau Al-Mulk? Al-Mulk. Al-Mulk 30 ayat teman-teman. Iya, Al-Fil 5 ayat. Kok bisa? Ternyata setiap kali dia berangkat dari Antang, dia punya rumah di Antang, lalu kemudian dia berangkat ke Unismu, ya di Alauddin, itu setiap kali buka Ustaz, langsung Mish'ari Rashid suratul Mulk. Antum tahu gak itu yang Mish'ari Rashid yang nanya? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nada-nadanya persis. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Berhenti-berhentinya persis Ustaz. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Persis. Saya kayak dengerin Mish'ari Rashid. Terus saya tanya Bapak, Pak, berarti juz 30 sudah selesai? Oh belum Ustaz. Loh, juz Al-Mulknya hafal. Terus saya tanya, kalau juz 30 sudah sampai surah apa? At-Tuhan? Oh enggak Ustaz. Saya tes Al-Fil, coba baca. Enggak hafal Ustaz. Unik, hafal Al-Mulk, tidak hafal Al-Fil. Padahal Al-Fil, alam tara kaifa. Dan yang lebih parah, inna a'tainakal kautsar. Bayangkan, inna a'tainakal kautsar. Unik, hafal 30 ayat, tidak hafal 3 ayat. Itulah Quran. Kenapa? Apa kira siapa yang tahu jawabannya kira-kira? Kenapa hafal Al-Mulk enggak hafal yang lain? Karena sering didengar. Ibu ayo ngaku ya, ngaku semua ibu bapak-bapak. Yang hafal ayat kursi tapi dulu waktu SD belum tahu tulisannya. Coba ambil tangan. Hafal ayat kursi tapi belum tahu tulisannya. Benar kan? Iya. Coba ibu ada nggak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Yang hafal Yasin karena sering dibaca ada, sering dengar Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal Mursalin. ala siratin mustaqim. Kok pada hafal? Coba ganti. Toha. Coba ganti. Jarang didengar. Karena sering baca. Sering dengar, sering baca. Maka kemudian akhirnya secara tidak langsung terekam. Baca ayat kursi, ibunya baca, kita dengar, lama-lama jadi Oke, saya mau kasih 3 hal Ustaz, sebelum saya tutup. 3 hal tips nih, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya tanya, ternyata ibunya itu mentalkinkan. Kalau di Sudan nggak ada ayat berapa? Nggak ada, karena di sana mushafnya beda. Quran yang dia pakai beriwayat Warsh. Iya. Jadi banyak hal yang beda. Dan mushafnya tidak 15 baris ke bawah kayak kita. Enggak. Dia punya mushaf yang lebih sedikit berbeda. Di Sudan itu ada lauh namanya. Lauh itu selain semacam papan sat, dia ada 20 baris ke bawah. Jadi halamannya beda, ayat dan seterusnya. Dan itu enggak apa-apa, biasa dalam Al-Quran itu. Karena Quran itu ada 7 qiraat yang muktabar ditambah dengan 3 qiraat tambahan.
Ya. Yang kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Hafs an Asim namanya. Nama qiraahnya Asim, nama qorinya Asim, nama rawinya Hafs. Makanya kita riwayat Hafs yang kita baca. Kalau di Sunan bacanya ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu biasa. Sebagaimana kalau di Hafs kita ada satu imalah, Bismillahi majreha wa mursaha. Itu kita baca di Hafs. Tapi di riwayat yang lain berulang. Nah, ibu-ibu dengerin ya. Saya menyimpulkan Quran itu sebenarnya 3. Untuk dihafalkan 3. Satu, banyak dengar. Murojaah paling utama itu istima'. Makanya jin-jin saja ada yang hafal Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Istama' itu kata Allah, dengar baik-baik. Coba putari, dengar baik-baik. Duduk tenang, habis sholat subuh, putar ayat. Siapapun qorinya yang Anda suka dengerin, pasti hafal. Diulang 3 kali, 5 kali, 100 kali. Kalau di Sudan rumusnya 40 kali dengar, 40 kali baca, 40 kali hafal, 40 kali ulang. Diambil dari Arbaun itu 40 kali karena banyak kata-kata Arbaun dalam Al-Quran. 40 tahun, 40 hari, itu ada semua di 40 tahun, 40 hari, itu usia 40 tahun. Sana itu banyak. Maka ada seorang syekh di pimpinan pesantren Khalwah di Sudan itu, dia mensyaratkan 40 kali dengar aja dulu, 1 halaman, 1 laut, dengar aja, dengar 40 kali. Sudah baca 40 kali. Sudah ulang 40 kali. Kemudian yang terakhir tulis 40 kali. Syekh saya dengan ini, dia hafal Quran di usia 12 tahun dan dia mengatakan, tidak pernah lagi saya buka Quran setelah itu kalau saya membaca. Tinggal lewat hafalannya. Saya ulangi, 40 kali. Misal 1 halaman dia mau hafal. Kalian gak usah ngafal, gak usah, dengerin aja dulu 40 kali 1 halaman. Sudah dengerin 40 kali, baca 40 kali. Sudah baca, hafalin 40 kali. Sudah hafal 40 kali, tulis. Nah, kalau tulis kan pada susah nih. Kalau tulis sih susah ya kayaknya. Kalau susah tulis ya udah ditambah aja deh. Ditambah aja pengulangannya 40 kali dipakai sholat. Itu juga luar biasa itu kuatnya hafal. Kata syekh saya waktu saya imam tarawih Ramadan, Ustaz, 3 juz kita bagi 2, 10 terakhir kan 3 juz. Saya 1,5 juz, dia 1,5 juz. Saya murojaah dari sore untuk baca pakai imam tahajud. Kata dia, bangunin saya nanti kalau sudah jadwal saya. Setelah saya selesai ada jeda 30 menit saya bangunin syekh. Saya tidak pernah lihat dia baca Quran. Dia wudu, setelah wudu langsung masuk imamah. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Terus dibaca, subhanallah, tidak ada salah satu pun. 1,5 juz bangun tidur gak buka Quran. Kalau kita itu udah gelisah, saya dari sore murojaah, hafalan yang saya mau baca, dia gak pernah buka Quran. Kenapa teman sekalian? Qurannya sudah di dada. Ayatnya dalam surah Al-Ankabut. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Kata Allah, bal huwa ayat. Itulah ayat-ayat Allah. Di mana ayat itu? Dengerin Ibu. Ayat bukan di sini. Jadi ya, lihat ke depan semua. Hafal Quran bukan di sini. Gak ada Allah pernah menyebutkan bahwa Quran itu di otak, gak ada. Gak ada, teman-teman sekalian. Bahkan yang bermasalah pun secara fisik, secara kesehatan bisa hafal. Kenapa? Karena ayat bukan di sini, ayat di sini nih teman-teman. Di hati, fi sudur. Bal huwa ayat. Itulah ayat-ayat Allah. Bayyinat, yang jelas. Di mana? Fi sudur ladzina utul 'ilm. Di
dalam dada-dadanya manusia. Teman-teman, saya kalau imam, dengar ini baik-baik. Allahu Akbar. Kemudian saya ada yang lupa Ustaz. Jadi kalau Ramadan kita baca satu juz satu malam. Kalau 10 terakhir 3 juz dibagi 2. Saya 1,5 juz, Syekh 1,5. Kalau ada yang lupa teman-teman, dengar sini. Jangan dipikir. Kalau antum hafal terus lupa, jangan dipikir. Tadi apa ya? Lanjutannya apa ya? Misal antum lagi baca, misal taruh aja ini. Misal surah Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu. Bingung. Kalau antum lagi baca hafal sesuatu, jangan dipikirin. Wa anfaqu. Wa anfaqu. Dipikirin jangan. Tapi gimana caranya? Perhatikan. Caranya diulang. Najah pun pasti begitu. Saya pun begitu. Kalau nggak ketemu tuh, saya ulang dulu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jangan dipikir Quran itu, tapi dinikmati. Ulang, diapakan? Dinikmati. Ulang, diapakan Quran? Dinikmati. Kapan terbebani, maka susah. Berat Ustaz, susah hafalnya. Padahal Allah janji 4 kali dalam surah Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Gimana ayatnya? Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk diingat. Ada nggak yang mau hafal? Ayo. Kalau seperti Najah bisa hafal, anak-anaknya ayah bunda pasti bisa lebih hafal. Coba bayangkan ini, ibu bapak sekalian, ensiklopedia Quran yang istilahnya dikatakan ensiklopedia Quran yang ummi, ya kan? Ini story dari aja. Ini kisah nyata. Saya mohon maaf ya, to the point aja. Ibu hafal Quran ya? Coba lihat masa Allah. Saya mau ibu jujur. Ibu ketika kemudian memberikan pertama kali ke Najah pendidikan Al-Quran, pernah nggak membayangkan bahwa Najah akan hafal seperti ini? Lihat ibu-ibu sekalian, apa yang berpengaruh di sini? Taufik Allah. Dan taufik Allah itu paling dekat dengan apa? Ikhlas, karena tidak pernah menyangka. Dan ini cerita akan menjadi kisah yang menginspirasi se-Indonesia, bahwa semua bisa. Ibu, ayo mulai program dengan anak, mulai. Iya. Istri saya itu ada lingkar dengan anak saya setiap hari, ada lingkar. Antum juga Bapak Ibu sekalian punya jadwal untuk itu. Siapa yang tidak punya jadwal dengan Quran, maka dialah orang yang merugi Bapak Ibu sekalian, karena Quran itu adalah bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Oke, yang kedua, setelah tadi taufik dari Allah, yang kedua ini juga sangat penting. Quran itu, perhatikan, pembiasaan. Pembiasaan apa Ustaz? Biasa dengar, biasa baca, biasa diulang. Kapan nggak dibiasakan susah. Dan mau nggak saya kasih tahu, apa waktu yang paling baik untuk membiasakan Quran? Ada 3 waktu. 3 waktu Ustaz yang disepakati oleh para qurra, para hafal, untuk mendekatkan diri dengan Quran, termasuk dengan ajar nanti Bu ya. Di 3 waktu ini coba rutinkan kalau semampunya, apalagi dengan nanti bertambah usia. 1, di waktu tahajud. Itu harus ada bagian yang Najah hadir pada waktu itu untuk tadzkir dengan hafalan yang murojaah, dan kalau bisa dengan sholatnya. Iya. Karena murojaahnya Rasulullah itu kapan? Tahajud. Makanya Nabi SAW pernah baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 kali rakaat. Bayangkan, 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 1 rakaat. Kata Abdullah bin Mas'ud, rukunya hampir sama dengan berdiri. Jadi dimurojaah dengan sholat. Kata Syekh, yang paling susah murojaah itu kalau sholat. Kenapa? Karena ada godaan syaitan. Oke, yang kedua, kapan terbaik? Ba'dal fajr, setelah subuh.
suka tidur habis subuh nih? Siapa nih? Bapak-bapak yang suka tidur habis subuh. Kalau mau jadi penghafal Quran, jangan tidur habis subuh. Iya, nggak mau deh. Iya, karena Quran berkah di waktu itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi pada waktu subuh. Dan yang ketiga, ini juga Masya Allah luar biasa. Setelah bangun tidur siang. Jadi penghafal Quran aja harus tidur siang, walau sedikit. Qailulah. Ahsan, makasih Ustaz. Namanya kalau dalam hadis Nabi itu berqailulah. Apa itu qailulah? Tidur di siang hari. Nah, pas bangun dari tidur siang hari, ibu-ibu pernah nggak capek, lelah, terus tidur siang hari cuma 15 menit, bangun kayak seger banget? Pernah nggak? Nah, habis seger itu jangan langsung masak, buka Quran, baca dulu, hafal dulu, dikit-dikit ibu. Yasin, satu ayat ya Bapak, satu ayat sehari, setahun 360 ayat, lumayan nggak? Lumayan. Masalahnya nggak mau mulai ibu-ibunya, bapak-bapaknya nggak mau mulai. Nah, yang ketiga ini 3 waktu ini, baik Bapak Ibu sekalian, tahajud, ba'dal fajar, habis itu dan setelah tidur siang. Itu kalau diulang fresh. Habis subuh karena diberkahi. Tahajud karena waktu murojaahnya Nabi, dan waktu bangun tidur siang karena orang dalam keadaan fresh, dia baru tidur yang nikmat. Makanya Nabi itu tidur siangnya sedikit tapi langsung fresh, seakan-akan mewakili banyak kelelahan yang tadinya dikerjakan siang hari. Setelah dia tidur, dia langsung memurojaah Al-Quran. Subhanallah. Dan yang terakhir ini tadi satu, taufik dari Allah. Kemudian yang kedua, pembiasaan. Ada yang ketiga, kedisiplinan. Kalau nggak disiplin, gak jadi najar. Masya Allah. Bu, boleh tahu mulai berapa tahun najar diutarkan Quran untuk bagaimana? Dari sejak umur 4 bulan di kandungan. 4 bulan di kandungan. Disiplinnya berapa? Satu hari harus dengar berapa? Sekitar berapa? Terus murotalnya setel di rumah. Murotal setel terus. Terus di setel terus. bisa terus berbulan. Allahu Akbar. Kemudian ketika Najah mulai bisa menghafal itu di usia berapa mulainya? Waktu pertama kali terlihat Najah bisa itu umur 3,5 tahun. Usia 3,5 tahun. Ya. Apa komitmen ibu untuk mendisiplinkan Najah? Karena waktu itu Najah memang belum bisa bicara. Betul. Tapi dia bisa melafalkan ayat kursi. Allah. Ya, jadi yang terkini saat itu bukan uang anak saya bahkan hafal Al-Quran, tidak. Saya bersyukur alhamdulillah, insya Allah dengan bisa menyebutkan ayat Al-Quran nanti Najah bisa bicara. Masya Allah. Itu yang penting. Padahal sesederhana itu awalnya Ya, permintaan. sederhana itu semoga Dan dirutinkan setiap pagi atau setiap atau memang puterin aja terus. Sebelum program hafalan itu putar terus. Putar terus. Tanpa program. Baik. Tapi ketika anak Najah usia 8 tahun mau hafal Al-Quran baru saya pakai program. Misalnya saya target 1 halaman 1 hari. Jadi putar terus itu. Halaman itu diputar terus. Nah, coba lihat. Cuma dengar. Nanti ibu nggak talqin. Ibu nggak baca terus karena hanya murotal itu yang diputar ulang. Satu halaman 1 hari. 1 hari dan nggak ganti-ganti. Besok pindah halaman setelahnya. Setor kan, udah yang didengar setor, besok pindah lagi. Masya Allah. Nah, setelah terbiasa terus 1 halaman 1 hari, bulan kedua saya tambah 2 halaman 1 hari. Allah. Bulan ketiga sampai akhirnya 7 halaman 1 hari. Kata Imam Al-Jazari, illa riyadatum ri'in bifaqhihi. Quran itu adalah pembiasaan seseorang dengan lisannya. Diulang. Akhirnya apa aja sebutin, Najah bisa sambung. Kenapa? Karena sudah nyambung. Coba saya tes ya. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina. Oke, tes lagi. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah. Oke, pindah tes lagi. Yasin. Wal Qur'anil Menghafal Quran semua di bahasa Inggris. Coba tes lagi. Amma yatasaalun. Alin naba'il Biasa ini. Menghafal Quran ini. Iya. Kenapa yang saya baca-baca tadi ada? Coba satu lagi dah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Alam naj'al kaidahum fi tadbir. Masya Allah. Ini penghafal Quran pada ayat-ayat yang
sering dia baca. Allahu Akbar. Maka mulai hari ini coba tambah sedikit. Komitmen aja dulu mulai dari 30 insyaallah ya. Semua ya. Siap jadi penghafal Quran? Siap. Terakhir, saya mau doa. Mumpung Ustaz Najan masih safar. Ustaz doa Najan ikut aminkan ya Nak ya. Kita doa semua, insya Allah semoga ibu-ibu semua di sini, bapak-bapak semuanya, insya Allah diberkahi oleh Allah punya anak menghafal Quran, amin. Amin. Dan semoga Najah insya Allah sampai dewasa dijaga Najahnya, diberikan kesehatan dan diberikan penghafalan Al-Quran yang selalu malaikat tidak ada dan tulisannya insya Allah. Menjadi qurratu ain buat orang tuanya, menjadi penarik tangan-tangan orang tuanya menuju surga tertingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang hadir, ayo semua yang aminkan insyaallah dapat pahalanya karena Najah juga sedang safar, ibunya sedang safar. Kita juga semua pengen jadi penghafal Quran dan ingat kata Nabi, segala sesuatu tergantung niat. Dan setiap yang berniat pasti akan mendapatkan yang diniatkan. Insyaallah kita lihat semua jadi penghafal Quran 30 juz, anak-anak kita juga, cucu-cucu kita dan semua keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك يا ربنا أن تجعلنا جميعا في هذا المكان المبارك من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من حفظة كتابك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اشفعنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك يا ربنا بقلب سليم. اللهم يا الله يا رحمن اجعلنا وأولادنا وبناتنا من أهل القرآن. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم يا الله يا رحمن احفظ ابننا ناجى يا الله، احفظه بحفظك التام، احفظ القرآن في قلبه، احفظ القرآن في قلبه واجعله من أهل القرآن، واجعله وأسرته وأمه وأباه وأخواه وكل من له أسر عليه يا الله اجعله من أهل القرآن. اللهم اجعلنا جميعا يا الله من أهل القرآن، واجعل أبناءنا وأولادنا وبناتنا من أهل القرآن. يا ربنا نسألك أن ترزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Ya Allah, kami meminta pada kesempatan ini di penghujung sore ini ya Allah, kami minta padamu ya Allah, ikhlaskan kami untuk menjadi penghafal Quran ya Allah. Dekatkan kami dengan Quran, jadikan kami orang yang rajin mendengarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, mudahkan lisan kami membaca Al-Quran, izinkan kami menikmati bacaan Al-Quran, jadikan kami, anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami, keluarga kami menjadi para penghafal Al-Quran yang mengamalkan isi Al-Quran, yang selalu ikhlas dalam Al-Quran. Ya Allah, dekatkan kami dengan Quran, kumpulkan kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surga tertinggimu ya Allah. Berikan kami, keluarga kami Al-Quran ya Allah. Jagalah anak kami, adinda kami Najah ya Allah. Jagalah seluruh penghafal Quran dari kaum muslimin ya Allah. Jagalah penghafal Quran di Gaza, di Sudan, di Yaman dan di seluruh tempat yang ada di muka bumi ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang dekat dengan Quran. Engkau mengumpulkan kami sore ini dengan Quran di duniamu ya Allah, di masjidmu ya Allah. Maka kami minta Allah kumpulkan kami di surga tertinggimu ya Allah dengan syafaat Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan dari Al-Razi, maka berakhir seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan katsira atas Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita pada kesempatan berikutnya insyaallah. Baik. Nah, baik, silakan. Bisa bukakan aja. Ini saya ingin membagikan bagi yang bisa jawab pertanyaan. Ya, Masya Allah. Ustaz sudah. Ini pertanyaan pertama mungkin dari ibu-ibu dulu ya, karena saya dulu. Pertanyaannya, sejak usia berapa kakak Najah mulai diperkenalkan Al-Quran? Itu bunda yang pada kacamata. Langsung saja mudah, sebutkan. 3,5 tahun. Kurang tepat. Baik. Betul, bunda lagi. Sudah bunda berikan. Bunda pakai jilbab ungu. Jilbab ungu, ya. Silakan bunda masuk ke depannya. Bisa foto sama aja. Ya, satu lagi. Satu lagi. Dari Ikhwan ya. Yang kedua untuk yang bapak-bapak atau adik-adik, ayat pertama, ayat apa yang pertama kali belajar bisa hafal? Kemana? Iya betul, ayat kursi. Yang mana? Mana duluan? Oh iya. Jadi boleh juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ianya. Kalau yang ingin buku, jadi ini kisah perjalanan kakak aja sejak di dalam kandungan, ikhtiar yang apa yang kami lakukan sampai menghafal Al-Quran ada di buku ini. Nanti kalau misalkan kalau mau pesan atau apa bisa nanti DM di Instagram kakak Najah. Instagramnya Najah Rubiah, ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaraah dan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.